bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Walaupun pada masa pandemi seperti ini, kita harus tetap semangat dalam belajar. Kita selalu menjaga protokol kesehatan. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang teks eksposisi. Apa sih yang dimaksud dengan teks eksposisi itu? Lebih lanjutnya, mari kita perhatikan PPT berikut ini. Oke, kita akan membahas tentang teks eksposisi. Oke, teks eksposisi. Mungkin ada yang sudah familiar dengan apa itu teks eksposisi. Nah, teks eksposisi sendiri untuk kegunaannya di dunia nyata, contohnya adalah yang pertama, agar kita mengetahui informasi itu sesuai dengan fakta atau tidak. Informasi itu akurat atau tidak, dan juga agar melatih kita untuk beropini secara baik dan benar. Oke, adakah yang sudah tahu apa itu teks eksposisi? Atau adakah yang sudah tahu kegunaan teks eksposisi selain yang sudah dijelaskan sebelumnya? Oke. Agar tidak bingung atau menebak-nebak apa sih teks eksposisi, apa sih kegunaannya, mari kita belajar teks eksposisi secara lebih mendalam. Oke. Dalam belajar teks eksposisi dalam pertemuan kali ini akan dibagi menjadi 2 subbab dari 3 subbab dari teks eksposisi. Yang pertama adalah pengertian, ciri-ciri, dan tujuan teks eksposisi. Yang kedua adalah struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Sedangkan untuk langkah-langkah mengkonstruksi teks eksposisi akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Oke. Pengertian teks eksposisi dari pendapat beberapa ahli yang dapat disimpulkan menjadi satu, teks eksposisi adalah teks non-fiksi yang memuat dan menjelaskan suatu informasi atau pengetahuan berdasarkan fakta sebenarnya. Sebuah informasi atau pengetahuan dalam teks eksposisi disampaikan secara singkat, padat, dan akurat, jelas. Oke. Dalam pengertian teks eksposisi selalu mengandung kata informasi. Apa sih itu informasi? Nah, informasi sendiri itu harus meliputi apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana berdasarkan fakta yang sebenarnya. Dan juga informasi yang dituliskan oleh penulis dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oke, selanjutnya adalah ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama, ciri-ciri dari teks eksposisi adalah menyampaikan informasi atau pengetahuan secara singkat, jelas, padat, dan berbahasa sesuai ejaan dan juga lugas. 2. Informasi atau pengetahuan berdasarkan kondisi sebenarnya atau bersifat faktual. Yang ketiga, isi informasi atau pengetahuan mengandung apa, siapa, di mana, mengapa, dan di mana. Teks eksposisi juga harus bersifat objektif. Oke. Tujuan teks eksposisi. Nah, tujuan penulisan teks eksposisi yaitu menjelaskan informasi atau pengetahuan dari penulis berdasarkan fakta sebenarnya agar menambah wawasan atau pandangan pembaca. Oke, ingat ya, informasi harus mengandung unsur-unsur apa, siapa, di mana, mengapa, bagaimana. Jangan dilupakan ya. Kemudian struktur teks eksposisi. Oke. Struktur teks eksposisi dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pendahuluan atau tesis, yang kedua adalah penjelasan atau argumentasi, dan yang ketiga adalah penegasan ulang atau simpulan. Oke, bisa di-pause sendiri ya nanti videonya untuk membaca sedikit penjelasan di bawah dari yang sudah disebutkan tadi. Oke, kaidah kebahasaan dari teks eksposisi. Yang pertama, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan. Yang kedua, menggunakan kata kerja mental. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan penyebab. Keempat, menggunakan kata-kata perujukan. Kelima, menggunakan kata-kata yang menyatakan hubungan temporal. Dan terakhir, menggunakan kata-kata lugas. Oke. Dari penjelasan secara singkat atau secara padat yang tadi sudah disampaikan tentang teks eksposisi, sekarang kalian harus bisa dong untuk mengerjakan soal HOT. Nah, bisa kalian simak soal HOT yang ada di PPT berikut ini. Kalau
waktunya kurang panjang, kalian bisa mempause videonya agar kalian lebih dapat membacanya dengan jelas dan teliti ya. Oke. Berdasarkan dari soal host di atas, kalian mendapatkan pertanyaan. Oke, yang pertama adalah tugas kalian yang pertama adalah mengidentifikasi jenis teks di atas. Maksudnya teks eksposisi jenis apa sih di atas itu. Yang kedua, temukanlah masalah pokok dari teks di atas. Yang tiga, temukanlah fakta dan opini dari teks di atas. Dan yang terakhir adalah jabarkanlah struktur eksposisi dari teks di atas. Oke. Sebelum kalian pulang juga akan menambahkan olah-olah, yaitu carilah contoh-contoh dari teks eksposisi minimal 3. Oke. Sampai di sini anak-anak ya untuk pertemuan hari ini, yaitu tentang teks eksposisi. Mudah-mudahan kalian semua sudah paham dan jelas. Jika ada yang belum jelas bisa ditanyakan atau silahkan zaman pelajari lagi melalui Google Classroom ataupun internet. Tetap semangat, jaga kesehatan, untuk selalu tetap semangat dalam belajar dan berkarya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.